Assalamualaikum, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part ke-8. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Di suatu hari, Choi pun bergegas ingin menyelamatkan seseorang yang terjebak di dalam gua. Di dalam perjalanan, Choi pun bertemu dengan makhluk monster yang bernama Ghoul. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Choi, para Ghoul pun terlempar. Kekuatan yang terdapat di tangan Choi pun berhasil menumbangkan para Ghoul tersebut. Choi pun berkata, jika kau bertemu dengan orang-orang yang terjebak di sini, dengan penampilanmu saat ini, itu akan sedikit merepotkan. Para goblin pun berdatangan. Goblin itu berkata, siapa yang mengira diriku ini monster? Dengan wajah malasnya, Choi pun ingin goblin tersebut merubah diri. Dengan sihirnya yang dimiliki oleh goblin tersebut, Choi pun terkaget melihat goblin itu seketika berubah. Goblin tersebut menjadi seorang manusia tampan. Goblin itu pun berkata, aku tidak ingin menyombongkan diri, tapi aku dikenal tampan di antara para goblin. Melihat goblin tersebut berubah drastis, Choi pun kebingungan. Dengan mengingat apa yang dikatakan gadis tersebut, Choi pun tidak akan merubah penampilannya agar seperti yang dulu. Seseorang pun terheran, aku penasaran siapa bos monsternya. Mungkinkah dia bersembunyi di suatu tempat? Jika mereka makhluk yang cerdas, mereka akan melakukan sesuatu selain hanya mengepung mereka. Choi pun heran siapakah yang mengendalikan para monster tersebut. Apakah oleh penyihir hitam yang kuat atau monster bernama Tarun? Di dalam Abyas mereka dikenal sebagai Raja Ghoul. Monster yang terdiri dari ribuan Ghoul yang berkumpul dalam satu bentuk. Sebagian besar dari mereka hanyalah musuh level rendah, namun mereka yang hanya memiliki skill mid-rank. Dan beberapa penghuni bumi tersebut diserang oleh para monster tersebut. Dengan senjatanya, para penghuni bumi tersebut berhasil satu persatu menumbangkan para Ghoul tersebut. Monster Ghoul pun bertambah banyak. Para penghuni bumi tersebut tidak lagi sanggup melawannya. Para penghuni bumi berhasil memasuki tempat gua untuk berlindung dari serangan para monster Ghoul. Dan pintu pun berhasil disegel oleh para penghuni bumi tersebut. Terlihat satu monster yang berhasil memasuki gua tersebut. Para penghuni bumi pun langsung membunuh monster tersebut dengan kekuatan yang dimilikinya. Seseorang pun bertanya, mungkin ada makanan darurat di ranselmu. Kita akan mati bersama-sama seperti ini. Pembawa ransel itu berkata, ini bukan ranselku, itu akan menjadi masalah. Lagi pula aku sudah dikontrak. Dan pemilik ransel pun membolehkan ransel tersebut dibuka ke anggota tim tersebut. Pemilik ransel pun berkata, jika kalian butuh apapun, ambillah. Tak ada apapun di ransel itu yang mungkin akan banyak membantu dalam situasi ini. Tim pun tidak menolak tawaran itu. Tim tersebut pun kaget melihat barang bawaan hanya untuk Dungeon Rengsi. Benda di dalam ransel tersebut hanya sebuah benda lotion perawatan kulit. Dan seseorang pun menawarkan Shakespeare. Kalau kau membacakan Shakespeare untuk para Ghoul di luar, bukankah mereka akan mulai menangis dan membukakan jalan keluar untuk kita? Ketua tim pun kebingungan dengan para anggotanya. Anggota tersebut menyalahkan ketua tim dengan keadaan seperti itu.
ketua tim harus bertanggung jawab. Wakil ketua pun berkata, "Lakukan sesukamu, aku tidak berpihak pada siapapun." Wakil ketua pun menasehati para anggotanya agar tetap tenang dan fokus sampai tim penyelamat datang. Anggota tim pun meragukan adanya tim penyelamat karena tempat tersebut hanya memiliki batas 10 orang saja. Dengan banyaknya para gol, bagaimana mungkin satu hunter saja bisa menyingkirkan semua gol itu? Para tim pun marah kepada ketua dan ingin ketua tim berhadapan dengan para gol untuk menyuruh menyingkirkan semua makhluk gol. Ketua tim pun kesal dengan sikap anggota timnya. "Apa kalian pikir bisa memaksaku untuk melakukan apa yang kalian inginkan?" Wakil ketua pun berkata, "Apa aku bisa menghadapi 6 hunter rank C sendirian?" Dengan tangan tim ketua yang menyala, tim ketua akan mengeluarkan skill dari tangannya tersebut. Sebuah skill spell circle berupa beberapa peluru es yang menyerang lawan dalam jarak tertentu. Ini merupakan skill yang ia dapat dengan bantuan keluarga Richard. Ketua tim pun menantang para anggotanya untuk bertarung dengannya. Para anggota pun terheran dan berusaha menenangkan ketua tim. Dengan wajah kesalnya, ketua tim pun berkata, "Kenapa kau tidak mengatakan apapun sampai sekarang kalau mereka semua menganggapku seperti ini?" Wakil ketua pun berkata, "Apa kau akan mendengarkanku jika aku mengatakan sesuatu tanpa menembaki diriku?" Ketua tim pun berkata, "Kau benar, lagi pula aku ini pemimpin yang berpikiran sempit." Wakil ketua pun memujinya. Dia adalah orang yang terhormat di dalam ketua. Melihat para anggota tersebut yang sudah hampir menyerah, tim ketua pun menasehati para anggotanya agar tidak menyerah sampai di sini. Ketua pun berkata, "Jika ada seseorang yang benar-benar datang dengan seluruh kekayaan, aku akan." Dan wakil ketua dan ketua tim pun sangat kaget. Terdapat seseorang yang berdiri di depan hadapannya. Dan itu adalah Choi yang ingin menyelamatkan para penghuni bumi. Choi pun menanyakan, "Apakah ada orang bumi di sini?" Dan para ketua dan wakil pun kebingungan dengan adanya seseorang yang ingin menyelamatkannya. Choi pun berkata, "Apa kalian dari bumi?" Ketua tim pun menjawab, "Itu benar." Dengan menjawabnya tanpa berpikir karena situasi yang mengejutkan. Anggota tim tersebut pun kebingungan apakah itu tim penyelamat. Anggota tim pun sangat senang karena ada penyelamat yang ingin menolongnya. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Assalamualaikum.